Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man Season 3. Bagi sobat yang ingin melihat Season 3 secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-122. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan ketangguhan dari Garou yang berhasil membuat puri-puri prisoner hingga babak belur tak berdaya. Ketika puri-puri prisoner merasa akan berakhir di tangan Garou, muncullah Dakshin yang akan menggantikan puri-puri prisoner bertarung melawan Garou. Dan di sisi lain kita diperlihatkan aksi dari Chill Emperor yang berhadapan dengan salah satu dari eksekutif asosiasi monster, yaitu Evil Natural Water. Dengan peralatan canggihnya, Chill Emperor berhasil membuat Evil Natural Water membeku tak berdaya. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan aksi lanjutan dari Chill Emperor yang berhadapan dengan salah satu eksekutif asosiasi monster, yaitu Evil Natural Water. Chill Emperor yang berhasil membuat Evil Natural Water yang tak berdaya dengan cara membukukannya, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran monster lain yang sebelumnya ia kalahkan. Monster itu adalah Sludge Jellyfish. Monster yang sebelumnya telah diledakkan oleh Chill Emperor ini nampaknya masih bisa hidup dan memiliki dendam kesumat kepada Chill Emperor. Ia datang dengan tujuan balas dendam dengan Chill Emperor dan ingin membunuhnya. Chill Emperor yang melihat Sludge Jellyfish pun nampak terkejut dan berkata jika ia tidak memiliki waktu untuk meladeninya, lantaran saat ini sedang berurusan dengan monster yang cukup tangguh yang dapat menumbangkan 3 pendekar pedang terbaik di kelas A. Dari sisi Sludge Jellyfish, ia lantas berkata kepada Evil Natural Water, "Tuan Evil Natural Water, biar saya yang membantu Anda. Saya akan menghalangi dia menyerang Anda," kata Sludge Jellyfish. Melihat terdapat monster berbentuk cairan berada di dekatnya, Evil Natural Water pun bereaksi dengan mampu memecahkan perangkap es yang dibuat Chill Emperor. Dan secara mengejutkan, Evil Natural Water justru menyerang Sludge Jellyfish dan menyerap cairan yang terkandung di dalam tubuh Sludge Jellyfish. Chill Emperor pun terkejut melihat aksi dari Evil Natural Water. Ia pun mengantisipasi aksi dari monster air tersebut dengan menembakkan lagi serangan bekunya ke arah Evil Natural Water. Namun serangan Chill Emperor saat ini tidak mempan kepada Evil Natural Water. Tubuh air Evil Natural Water tidak dapat membeku setelah ia menyerap cairan dari dalam tubuh Sludge Jellyfish. Kemudian Chill Emperor pun menyadari sesuatu. Jika yang diserap dari tubuh Sludge Jellyfish bukanlah air biasa, melainkan minyak. Minyak memiliki sifat yang sulit membeku dibandingkan dengan air. Oleh sebab itu, serangan beku Chill Emperor tidak dapat berefek apapun pada tubuh Evil Natural Water saat ini. Sludge Jellyfish pun kali ini benar-benar mati, bukan oleh pahlawan melainkan oleh eksekutif asosiasi monster. Sedangkan Chill Emperor tak henti-hentinya heran dengan sosok Evil Natural Water. Ia tidak menyangka jika segumpalan air semacam itu mampu berpikir sangat luas. Padahal jika dipikir-pikir, Evil Natural Water tidak memiliki otak untuk dapat ia gunakan berpikir dan merencanakan sesuatu. Chill Emperor pun lantas tak terima dengan kemampuan Evil Natural Water. Ia mengklaim jika dirinya lebih banyak belajar dibandingkan lawannya saat ini. Dan secara tiba-tiba Evil Natural Water menembakkan air ke arah Chill Emperor. Serangan dadakan tersebut menghancurkan peralatan tempur Chill Emperor dan melukai pahanya. Dengan tubuh penuh minyak, Evil Natural Water secara keseluruhan telah terbebas dari perangkap beku Chill Emperor. Setelah mendapat serangan dari Evil Natural Water, Chill Emperor pun berkata dalam hati, "Tamatlah riwayatku, kekuatan dia tidak terbayangkan," kata Chill Emperor. Dan scene pun berpindah ke sisi Genos. Genos yang sedang meluncur ke arah markas asosiasi monster, ia menyempatkan mengecek informasi yang ia terima dari Driftneck melalui Skinger. Dari hasil data yang diberikan oleh Driftneck, akan muncul masalah besar ketika menghadapi monster dengan level bencana naga. Dari pahlawan kelas S, Driftneck berkata jika yang dapat berhadapan 1 lawan 1 hanyalah Tatsumaki dan King saja. Driftneck pun juga mengumpulkan informasi tentang eksekutif asosiasi monster. Mulai dari Raja Monster Orochi hingga Homeless Emperor telah dijabarkan secara detail oleh Driftneck mengenai kemampuan mereka.
Namun Genos pun berasumsi jika kemungkinan besar senseinya telah mengalahkan para monster tersebut. Tidak salah lagi Genos berpikir seperti itu, lantaran beberapa eksekutif telah berhadapan dengan Saitama dan dibuat tak berdaya. Sialnya Saitama tidak ketemu semua eksekutif. Jika semuanya berhadapan dengan Saitama, pasti para eksekutif itu langsung dibuat babak belur seperti bubur. Dan kemudian kita diperlihatkan keadaan di bawah tanah markas asosiasi monster. Terdapat sosok Flashy Flash dan Saitama yang masih berusaha keluar dari markas asosiasi monster. Namun karena Flashy Flash si petunjuk jalan juga tak tahu rutenya, mereka berdua pun pada akhirnya masih berputar-putar tak tahu arah. Karena merasa kesal dibuat berputar-putar, Saitama pun kemudian menegur Flashy Flash. Perasaan kita sudah 4 kali berputar-putar di tempat ini deh. Kalau emang nggak tahu jalan ngomong dong, kata Saitama. Flashy Flash tak menanggapi protes Saitama. Ia justru menawari Saitama jika ia yang tahu jalannya, ia mempersilahkan Saitama yang menunjukkan jalannya. Namun Saitama juga sama tidak tahunya. Setelah itu Flashy Flash pun berkata, "Ya sudah, kau diam saja. Saat aku bertemu dengan monster lain, aku tinggal suruh dia antarkan kita ke tempat bos mereka, si Orochi," kata Flashy Flash. Kemudian Saitama bertanya kepada Flashy Flash seharusnya ia mengontak pahlawan lain untuk membantu mereka. Dan Flash pun menjelaskan kepada Saitama jika ia menjatuhkan alat komunikasinya. Namun Flashy Flash tidak memikirkan hal itu. Ia berpikir jika ia akan mampu mengatasinya sendiri. Flashy Flash juga menjelaskan jika anggota lain juga memiliki kemampuan yang pasti. Mereka tidak akan kalah begitu saja. Lebih lanjut, Flash menjelaskan kepada Saitama tentang alasan asosiasi pahlawan mengategorikan pahlawan kelas S, yaitu saat asosiasi pahlawan baru dibentuk, hanya ada 3 bagian kelas bagi pahlawan, yaitu kelas A, B, dan C. Untuk pembagian kelasnya, asosiasi pahlawan menggunakan beberapa kriteria seperti jumlah monster yang dikalahkan, kekuatan bertarung, kegiatan sosial seperti membantu orang, dan popularitas di kalangan masyarakat. Sebagai standar pahlawan yang kuat belum tentu mendapat peringkat yang tinggi, karena watak dan kelakuan sehari-hari juga dinilai oleh asosiasi pahlawan. Sebaliknya, walaupun pahlawan tidak memiliki kekuatan fisik yang besar, masih dapat meningkatkan peringkat dengan kelebihan masing-masing. Sejak pendirian asosiasi pahlawan, peringkat pahlawan terus berubah setiap minggu. Persaingan para pahlawan telah berlanjut selama setengah tahun. Namun suatu ketika asosiasi pahlawan sadar bahwa level bencana naga adalah monster yang hanya bisa dikalahkan dengan kerjasama beberapa pahlawan kelas atas saja. Namun ada pahlawan yang bisa mengalahkannya sendirian, yaitu Metal Bat, yang saat itu masih berada di kelas C peringkat 223. Ada lagi yaitu Watchdog Man, yang pada saat itu masih kelas C peringkat 301. Namun karena para pahlawan yang memiliki kemampuan di atas rata-rata ini tidak memiliki obsesi mengejar peringkat kepahlawanan, dan syarat untuk meningkatkan peringkat ya mereka abaikan. Asosiasi pahlawan lantas mengategorikan tingkatan istimewa untuk para pahlawan yang dianggap berkekuatan setara dengan seluruh pasukan militer negara. Tingkatan itu diberi sebutan kelas S. Sebagai kategori peringkat yang baru, ada banyak pahlawan yang menjadi pro demi berjuang untuk menjadi pahlawan kelas atas. Tapi posisi yang mereka incar bukanlah peringkat kelas S, melainkan top ranker kelas A. Itu karena manusia pada umumnya memandang pahlawan kelas S sebagai pahlawan yang sudah rusak. Ini adalah justru bentuk kehormatan dari para lelaki yang bersaing mencoba menjadi orang terkuat. Dan orang-orang percaya bahwa mereka tidak akan terkalahkan walaupun menghadapi kondisi seperti apapun. Namun pada saat ini lawan mereka sangatlah tak terduga, yaitu para eksekutif asosiasi monster yang memiliki kemampuan yang tak dapat dipandang sebelah mata. Dan scene pun berakhir. Kampret, padahal belum ada gelut-gelutnya lagi loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada chapter kali ini kita masih diperlihatkan aksi Chill Emperor yang sedang melawan salah satu eksekutif asosiasi monster, yaitu Evil Natural Water. Berkat kehadiran Sludge Jellyfish, Evil Natural Water dapat terbebas dari perangkap beku Chill Emperor dan berbalik unggul dari Chill Emperor. Di sisi lain kita diperlihatkan sosok Genos yang sedang OTW ke markas asosiasi monster. Dan di akhir scene kita juga diperlihatkan terdapat sosok Saitama yang lagi-lagi dibuat bingung oleh Flashy Flash yang kebingungan mencari jalan keluar. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-122. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak
bisa tekan dislike-nya 2 kali biar Ane gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.